Semarak berdiri bangunan bedak dari bambu dan gedek di sebelah utara Taman Maramis. Probolinggo. CB News Indonesia, berdirinya beberapa stan bedak PKL di sepanjang sisi kiri jalan sebelah utara Taman Maramis, yang dibangun di atas tanah aset milik pemerintah kota. Hal tersebut dapat sorotan Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo. Pasalnya, bangunan bedak itu terlihat kumuh dan kurang sedap dipandang mata, dan legalitasnya dipertanyakan oleh Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo. Komisi 2 yang saat itu dalam perjalanan pulang dari kunjungan kerja, sesampainya di Kota Probolinggo langsung melakukan sidak, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 Mukhlas Kurniawan, Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Dalam sidak hadir pula Camat Kanigaran Agus Arianto, Kabid Perdagangan DKU PP Irwan, Kabid Aset Pemerintah Kota Wahyudi. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti tayangan CB News. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Oke, saudara, ini adalah situasi Komisi 2 yang turun langsung ke lokasi di Maramis untuk mengecek langsung. Ini mulai muncul banyak bedak-bedak di sepanjang jalan Maramis. Hal ini tentunya dipertanyakan oleh Komisi 2 terkait tentang berdirinya bedak ini dan juga retribusi ataupun bagaimana proses bisa berdirinya bangunan bedak-bedak ini. Yang mengumpulkan Pak Hasan itu, anak buahnya Pak Seri itu. Hasan itu anak buahnya Pak Seri. Ya, di belakang rumahnya Habib kan ya Pak. Di belakangnya Habib rumahnya. Yang namanya Pak Hasan. Tapi diurus semuanya sudah oleh Ya Pak sudah. Suhari. Ya. Pak Suhari. Yang ngurus itu Rapat. Pak Agus, Pak. Pak Agus. Yang mengumpulkan data Pak Hasan. Agus Gampang. Agus yang jualan semangka. Kakaknya Pak Hasan, Pak. Yang kaji itu, Pak. Oh, yang rambutnya agak Nah, panjang. ya, yang panjang. Kaji. Kapan Tapi sampean dari suratnya tarik ya? masuk? Udah, Pak. Sepenting tak tarik sampai. Gini orang saya tarik. Iya. Pesen. Ya. Kemudian saya tarik. Sama ibu, sekolah ibu. Bayar berapa, Mas? Untuk izin ini. Kurang tahu juga, Pak. Soalnya ibu yang ngurusin. Iya, ibu. Tapi informasinya suruh bayar berapa nanti? Ya, kurang paham juga. Belum ada informasi lanjut. Kalau yang bangun ini siapa? Yang bangun tukang. Enggak, uangnya dari Iya, mana? sendiri. Oh, uang sendiri. Iya, Berapa lama ini sudah? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Siapa namanya, Mas? DK. Deka ya? Iya, Mana rumahnya? sumber taman dong. Ya. Iya. Nah, terus ditanya informasinya sudah oke, sudah boleh apa enggak? Belum. Katanya Pak Hasan, belum. Nunggu surat lagi katanya. Kalau pokoknya kakak dengan ATP. Oh, kakak dengan KTP. Pak Hasan ya. Pak Hasan. Sampai nulis sendiri atau ada orang yang nuliskan? Bapak yang nuliskan surat pengajuannya. Oh ya. Oh, ada. Ada yang enggak? Ada yang ngantarkan enggak? Pak siapa? Pak Hasan. Pak? Hasan. Pak Hasan. Kenal Pak Hasan? Iya. Ini surat ini. Oh. Belum. Hah? Disuruh bayar berapa? Enggak, belum. Belum bayar sama sekali. Belum. Tarikan katanya ada. Kalau selesai katanya semua ada. Ada tarian. Kalau sudah selesai ada tarian. Tapi jenengan Seragam. Penglor, jerweng kulon, jerweng etan, Pak. Enggak. Oh, dengar. Iya, Pak. Pak Hasan itu pakai seragam enggak? Kalau ke sini. Oh, enggak. Kebetulan yang terima kemarin Pak Yudi sendiri. Tapi kok ada bahasa Pak Suhari? Pak Suhari itu istilahnya koordinatornya. Oh, koordinatornya. Iya, koordinatornya. Perorangan. Perorangan. Pengajuannya perorangan. Namanya, Mas? Ervan. Yang punya warung ini. Iya, Ini bangun sendiri apa gimana? bangun sendiri. Kalau izinnya kemana?
Izinnya waktu itu ke Pak Agus sama Pak Suhairi. Agus ini pegawai bukan? Katanya pertanian, ya enggak ngerti juga sih. Oh, gitu. Soalnya yang daftar nyonya. Kalau izinnya bagaimana caranya? Kita ngumpulin KTP sama kakak, terus waktu itu ada rapat, dikasih form pengajuan permohonan nempati tanah aset gitu. Rapatnya di mana? Di kelurahan, nggak salah Pak. Kalau bayarnya berapa, Mas? Nggak bayar, udah gratis. Bayar biaya EDW. Oh, bangun sendiri ya? Bangun sendiri. Sejak kapan ini, Mas? Kurang lebih 2 bulan saya. Oke, baik. Dengan Mas apa? Dengan Ervan. Ervan, ya. Terima kasih. Ya, saya langsung jualan di sini, Pak. Terus dikasih surat undangan. Besok rapat deh pemerintah. Setelah itu besoknya saya rapat. Habis itu dikasih tahu pengarahan gini-gini. Kalau mau jualan jangan ganggu bahu jalan. Mending ibu mundur. Kita kasih tempat. Monggo silakan. Tapi satu, bayar apa enggak? Ditanya waktu di situ. Kita jawab enggak. Kalau di pinggir jalan, parkirnya kan ganggu jalan. Akhirnya diizinkan buat kayak gini, kita buat. Ya, Terima kasih. Siapa namanya, Bu? Putri Indahwati, Asli mana, Bu? asli Cakraminoto. Saya itu kalau lewat itu agak tidak cocok karena letaknya pas di pinggir sini. Ini kan pemandangannya jadian. Kelirunya apa? Dan lihat dulu. Kecuali kalau sudah di sini lama sudah. Nah, bagaimana ini dibina apa rapi, biar rapi, tempatnya di mana. Nah, ini dulu dirapikan kayak di alun-alun itu. Di alun-alun seperti apa itu? Bagaimana pembinaan sampean? Di sana itu banyak oknum-oknum. Yang paling berwenang memang aset sama hal-hal yang semacam ini, ya, hal yang semacam ini menurut saya keliru. Kami kita arahkan waktu itu, Pak. Kita arahkan. Akhirnya kalau begini nih Pak, ya kita yang ribet sudah. Yang ribet kenapa? Di sisi lain, wong dia tidak tahu, wajar. Kalau merasa sudah dilindungi oleh dinas, di sisi lain ada oknum-oknum yang merasa ini sudah izin, kan begitu. Nah, hal-hal yang demikian ini dievaluasi dulu, Pak. Jangan begitu ada menjamur, direkrut, ada jamur. Lah ini. Tapi Pak Arwin dulu waktu mengumpulkan ada Satpol PP dan enggak? Kita panggil semua, Pak. Kita undang semua Satpol PP. Bagaimana pernyataan Satpol PP pada waktu itu? Waktu itu disepakati oleh Pak Wahyudi, untuk mengajukan permohonan dulu karena permohonannya harus kepada wali kota karena ini lahan aset. Artinya pengguna barangnya itu ada di BPKAD, pengguna barangnya. Nah, sehingga dia mengajukan permohonan, Pak. Nah, intinya Pak Wahyudi itu mau ngekatnya di sana, Pak. Intinya Pak Wahyudi itu ternyata tidak bisa ngekat, malah tambah banyak ya. Iya, ngekatnya di sana. Penggunaan permohonannya nanti untuk apa? Justru kalau penggunaannya dia nanti untuk usaha perdagangan nanti. Pak Wahyudi, tadi sidak Komisi 2 terkait bangunan bedak-bedak yang di lahan aset itu. Seperti apa itu, Pak? Ya mereka sudah mengajukan permohonan. Oh, masih ngajukan ya? Ya. Tapi sudah dibangun. Masih ngajukan tapi sudah dibangun. Ya faktanya seperti itu, Pak. Apa sudah didisposisi, Pak? Belum? Belum turun, Pak. Oh, belum turun. Tapi sudah mengajukan. Ya. Baik, apa kabar, Pak? Baik. Pak, terkait sidak Komisi 2 hari ini, Pak. Bisa disampaikan, Pak? Oke, matur nuwun. Jadi terkait dengan PKL yang ada di sisi mana nih ya? Berarti sisi barat. Barat, sebelah barat yang memanfaatkan pemanfaatan lahan BMD. Dalam hal ini pengguna barangnya berada di aset. Pengguna barangnya masih ada di aset dan status lahannya juga sebagai lahan pertanian. Di awal kami sudah antisipasi terkait adanya PKL yang mendirikan bedak di sisi barat ini, sehingga waktu itu masih belum sebanyak ini, sehingga kami dari UPD DKUPP, kemudian dari BMD, kemudian dari Satpol PP,
kemudian dari Kecamatan Kanigaran, dari Kelurahan Kanigaran, itu kita ngumpulkan untuk dilakukan pembinaan. Dalam arti pembinaan ini menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PKL ini salah. Oh, salah ya? Ya. Jadi untuk pemanfaatan lahan BMD itu harus melakukan perizinan terlebih dahulu, permohonan terlebih dahulu. Karena pengguna barangnya masih di BMD, sehingga dari BMD menyampaikan bahwa untuk melakukan permohonan terlebih dahulu terkait dengan pemanfaatan lahan tersebut. Sampai sekarang ini saya kurang tahu apakah permohonan dari teman-teman PKL ini sudah turun disposisinya, karena permohonannya tetap kepada wali kota. Pak, menyikapi yang ternyata sekarang full sudah bedak non permanen, di KUPP gimana? Tetap hanya bisa menunggu ya? Iya, tetap kita nyampaikan bahwa jenengan di tempat yang salah, gitu kan? Artinya ini lahan pertanian, lahan aset yang secara fungsi untuk lahan pertanian, ini untuk lahan pertanian. Kami juga sudah koordinasi dengan pertanian juga, dinas pertanian, kami nyarikan juga bahwa lahan ini masih secara status gunakan untuk lahan pertanian. Kalaupun nanti untuk usaha pertanian, bukan usaha perdagangan. Baik, sedikit Pak harapannya Pak. Harapannya sedikit. Jadi teman-teman PKL kita harapkan memahami itu, terkait dengan lahan yang digunakan, kan gitu. Kalaupun nantinya itu, kalau memang itu menggunakan kita tempatkan. Misalkan nanti di tempat-tempat seperti di Jalan Berantas itu juga ada tempat RTH yang bisa ditempati untuk PKL. Itu juga ada di Jalan Berantas sebelah selatan, itu masih kosong dan itu masih kita tata. Itu cukup berapa? Kalau mereka mau nantinya, tapi tetap menggunakan permohonan. Permohonan itu tetap sebagai salah satu kami, syarat itu mengikat. Iya, karena itu nanti ada retribusi kan. Kalau sudah menempati lahan pemerintah secara resmi pasti ada retribusi. Belakangnya RAT gitu. Senes yang di Jalan Berantasnya. Oh, Jalan Berantas. Iya. Oke, baik. Terakhir dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Erwan selaku Kepala Bidang Perdagangan. Terima kasih Pak. Pak, yang terkait mungkin Pak hasil sidak di bedak yang dibangun di atas aset itu mungkin seperti apa? Ya, pada prinsipnya kan itu masih belum resmi. Kita sudah menanyakan baik dari teman-teman aset tadi juga dalam taraf masih pengajuan. Nah, kami belum ngecek surat yang ada, kan begitu. Nah, setelah kita cek juga di lapangan dari teman-teman para pedagang itu, mereka ya hanya sekedar mengumpulkan KTP dengan KK, ada yang mengakomodir, ada yang mengumpulkan data itu, sehingga setelah itu mereka mengajukan perizinan. Seharusnya izin itu didapat dulu baru mereka membangun. Ini tidak ternyata. Mungkin nanti kenilaian dari Komisi 2 akan merekomendasikan apa? Ya, Komisi 2 nanti mungkin dalam waktu dekat akan mengadakan rapat dengar pendapat juga, akan kita undang teman-teman mitra kami yang berkaitan dengan masalah pedagang yang ada di Maramis ini. Artinya bangunan yang semi permanen itu. Karena di situ masih belum ada izin yang resmi dari pemerintah. Tapi tadi informasinya ada pembinaan dari DKUPP Pak. Iya, makanya ini di KUP juga kita hadirkan. Ternyata di KUP menyampaikan bahwa pembinaan itu dilakukan untuk menetralisir, katakanlah seperti itu. Bangunan yang masih sedikit itu, artinya menyampaikan bahwa di KUP menyampaikan supaya ini tidak dilakukan secara terus-menerus dan tidak dilanjutkan karena belum berizin bangunan itu. Gitu lah. Tapi tanggapan mereka dari para pedagang menganggap bahwa sudah DKUPP sudah mengumpulkan, berarti sudah resah dan sudah resmi mereka menempati setelah kita melihat. Tapi setelah kita konfirmasi dari teman-teman di KUP ternyata tidak seperti itu. Pak, ada teman juga ternyata juga sudah ada beberapa pedagang yang kehilangan. Iya, itu menjadi atensi bagi kita semuanya. Ini mungkin makanya ini menjadi, kalau seandainya itu adalah resmi, ya sudah resmi dan ini sudah berizin, maka nanti kan otomatis kan secara pengelolaannya nanti kan kita bisa ngatur. Tetapi karena ini masih belum resmi, izinnya juga belum turun, kita belum bisa
melakukan tindakan apapun, belum berani kita melakukan apapun gitu. Pak, terkait ini yang di ruang tata hijau ini Pak, bangunan yang PKL yang sudah dibangun ini menjadi apa catatannya Pak? Ya, ini sebetulnya sudah disampaikan kepada kami. Ini merupakan program dari DKUPP tahun 2022. Pada saat itu memang pembahasan APBD-nya dibahas kepada kami dan juga disampaikan program seperti ini. Cuman ada catatan yang harus menjadi perhatian bagi teman-teman pemerintah, terutama bagi DKUPP. Ini kan bangunan semi permanen ini sudah jadi. Tolong ini dirawat dalam masa nanti sebelum ini dipakai. Takutnya sebelum dipakai ternyata sudah rusak. Ini belum digembok, bisa saja ditempati oleh teman-teman yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja mereka di sini berduaan, setelah itu mau kebelet, bisa karena tertutup, bisa katakanlah melakukan di sini. Makanya itu menjadi suatu bentuk perhatian supaya ini cepat diantisipasi lah, supaya tidak kerusakan dan tidak digunakan hal-hal yang tidak. Ketua Komisi terakhir, itu tadi kan kita lihat rame-rame sudah membangun secara masif, kita lihat. Nanti upaya apa nanti? Ya makanya nanti sebagai tindak lanjut dari kami sidak ke lapangan ini, kita akan melakukan rapat dengar pendapat dengan teman-teman pemerintah, terutama bagian keuangan, aset, dengan DKUPP juga, karena di sana sudah bangunan semi permanen yang ada di Maramis sebelah utara itu sudah habis, sudah banyak ya yang berdiri, jadi lahannya sudah habis. Padahal izinnya masih belum turun. Ini rekomendasi apa yang nanti disampaikan kepada DKUPP, karena sudah tadi rasanya kayaknya merasa bahwa mereka sudah dibina oleh DKUPP. Oh enggak lah, kalau DKUPP tidak ada masalah, makanya sistem mengumpulkannya waktu itu kan hanya untuk dibina oleh DKUPP. Kalau ranahnya di sana bukan ranah DKUPP, tapi masih ranah aset bagian keuangan, karena tanahnya masih tanah aset.